Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada lagi teori yang mungkin menarik dari kelompok Stoik, namanya Stoic Triangle of Happiness. Segitiga kebahagiaan versinya kelompok Stoik. Kuncinya apa bahagia itu? Yang pertama virtue tadi, kebajikan. Yang kedua kontrol. Dan yang ketiga responsibility, tanggung jawab. Orang itu bisa bahagia kalau dia baik. Yang kedua, kalau dia tahu mana yang bisa dia kontrol dan mana yang tidak. Yang tidak bisa dia kontrol ya sudah dilepaskan. Yang bisa dia kontrol, dia jalankan. Jadi belajar itu dalam kontrol kita. IP tinggi di luar kontrol kita. Nah, yang bisa kita kontrol belajar, ya sudah kita kelola sisi yang bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol, ya kita pasrah. Namanya tawakal kalau dalam agama. Nah, ini namanya kontrol. Jadi selain kebaikan, kita juga harus tahu mana yang bisa dikontrol, mana yang tidak. Kita itu kadang-kadang sedih, gelisah, stres, padahal tentang hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kesadaran mana yang bisa dikontrol, mana yang tidak, ini penting. Kalau kegelisahan kita karena yang tidak bisa kita kontrol, obatnya sulit. Satu-satunya jalan ya hanya penerimaan. Nah, untuk hal yang bisa kita kontrol, ya harus kita kontrol secara serius, kita jalankan secara serius. Yang bisa kita kontrol perasaan kita. Perasaan dia di luar kontrol kita. Nah, kalau kita jatuh cinta, ayo fokus ke yang kita rasakan. Ini yang bisa kita kelola. Tindakan kita yang bisa kita kelola. Responnya orang, perasaan orang, tindakan orang itu kan di luar kontrol kita. Karena kalau kita ngerti rumus-rumus yang seperti ini, hidup jadi lebih mudah. Kok saya cinta kamu, kamu tidak cinta aku sih? Oh iya sih, cintamu padaku kan bukan kontrolku, ya memang urusanmu. Tapi cintaku padamu urusanku. Meskipun kamu tolak, aku tetap mencintaimu, kamu mau apa? Nah, ini berarti kamu sadar ada yang dalam kontrolmu, ada yang tidak. Cintaku padamu dalam kontrolku, jadi aku hidupkan terus pun ya enggak masalah, wong itu kontrolku. Kegalauan kita kan biasanya tidak tentang yang bisa aku kontrol, tapi tentang yang tidak bisa kita kontrol. Akhirnya kita berlarut-larut sedihnya. Padahal jawabannya sederhana, itu sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Kamu sedihkan seperti apapun, ya solusinya satu-satunya jalan, ya terima saja, wong di luar kontrolmu. Ini sumber kebahagiaan. Ngaji ini datang terus serius memperhatikan di luar kontrol, ada dalam kontrol kita. Tapi paham atau tidak yang saya omongkan itu di luar kontrolmu. Tidak usah sedih kalau tidak paham, tidak apa-apa. Pak, saya kok bulet tadi Pak, maksudnya apa? Ya tidak apa-apa, itu urusannya rezeki. Jadi paham tidak paham itu bagian dari yang di luar kontrol kita. Tapi serius belajar, sungguh-sungguh memperhatikan, itu ada di kontrol kita. Jadi proses itu ada di tangan kita. Hasilnya apa? Banyak yang bentuknya di luar kontrol. Dan yang ketiga, responsibility. Responsibility itu ya kalau memang dalam kontrol kita, kita jalankan sebaik mungkin. Biar nanti tidak menyesal. Wah, harusnya kemarin aku baik padamu ya. Kenapa kemarin aku menyia-nyiakan waktu ya? Sekarang diputus, nangis kamu. Nah, itu kenapa? Kamu kurang responsibel tadi. Padahal kamu tahu kamu harusnya melakukan ini, melakukan itu. Kadang-kadang sukses pun kamu kurang puas karena belum total memberikan effortmu kemarin. Coba aku lebih serius lagi, ya sekarang lulus sih. Coba aku lebih serius, itu kan lulusnya tidak sekedar lulus, tapi lulus dengan kumlot, lulus dengan pujian dan lain sebagainya. Nah, ini responsibility.
membahagiakan. Jangan eman-eman energimu untuk melakukan kebaikan yang ada dalam kontrolmu. Jangan eman waktu, eman tenaga kalau itu memang kebaikan. Karena akan membuahkan kebahagiaan. Kita akan sering tidak bahagia gara-gara belum memberikan yang sepenuhnya. Kalau sudah memberikan yang sepenuhnya, kadang-kadang memang bisa gagal. Tapi kita puas. Ya sudah Pak kalau hasilnya begitu. Wong saya sudah maksimal mengusahakannya. Kita puas sudah. Kebahagiaan itu di situ. Ketenangan, kepuasan kita setelah melakukan ikhtiar yang maksimal. Hasilnya apa kita terima. Kalau dalam bahasa agama ya kita tawakal sudah. Alhamdulillah kalau hasilnya luar biasa. Kalau tidak pun kita siap. Baik, ini teori dari Stoik. Kamu boleh cari dalilnya, Qur'annya, banyak yang mendukung konsep semacam ini. Kita lanjutkan. Nah, ini juga konsep dari Stoik namanya cardinal virtues. Kebajikan yang utama. Ini mbahnya kebaikan. Semua kebaikan turunan dari 4 kebaikan ini. Tadi kan salah satu sumbernya orang bahagia itu baik. Virtu, kebajikan. Nah, kebajikan yang pokok itu ada 4. Yang pertama wisdom, yang kedua temperance, yang ketiga justice, yang keempat courage. Jadi wisdom itu kebijaksanaan, tahu mana baik, mana buruk. Temperance itu kesederhanaan yang moderat, kemampuan mengendalikan diri, mengenali diri. Kemudian justice itu keadilan, kebijaksanaan moral, impartiality, tidak berpihak. Dan yang keempat courage itu berani. Jadi tidak pengecut, tidak lari dari gelanggang. Siap menghadapi ujian apapun dalam hidup. Kalau kita punya 4 karakter ini, ya insya Allah kita terbawa ke ranah kebahagiaan. Orang itu yang tidak wisdom sulit bahagia. Yang hidupnya berlebihan, tidak sederhana, tidak moderat, pasti juga ketemu banyak kepahitan-kepahitan. Apalagi yang tidak adil. Apalagi yang tidak berani menghadapi hidup. Makanya ini disebut cardinal virtues. Kebajikan-kebajikan pokok. Nah, sebelum kita masuk ke patah hati ya, ini saya banyak sekali ditanya ini tentang Stoik. Apakah Stoik itu sejenis toxic positivity? Toxic positivity itu kan semacam menipu diri dengan perspektif yang positif. Jadi kamu misalnya habis dipukuli temanmu, terus temanmu bilang sudahlah diambil hikmahnya saja. Pasti ada positifnya kok, tidak apa-apa. Pukulanku itu membawa hikmah besar dalam hidup. Nah, ini namanya toxic positivity. Kita sering memanipulasi diri dengan cara seperti itu. Memproyeksi citra yang positif, padahal ya kita tidak merasa positif. Jadi, kalau istilah lainnya toxic positivity itu semacam represi emosional. Sebenarnya kita merasa marah, tapi terus jangan marah begitu. Singkirkan rasa marahmu, mari kita ganti dengan hidup ini yang pemaaf yang terjadi. Jadi ya kita masih marah sih, tapi karena direpresi seperti itu tidak berani menampilkan. Akhirnya terpendam kemarahan itu. Mungkin kalau ada momen bisa meledak itu. Ini namanya toxic positivity. Nah, ini banyaklah motivasi-motivasi, motivator-motivator itu yang mengajak kita ke sini. Nah, kemarin banyak yang kritik Stoik itu sejenis toxic positivity, jangan-jangan. Jadi memberi racun yang positif sehingga kita lupa dengan kondisi emosi kita yang asli. Kita jadi orang yang palsu. Marah kok tidak boleh marah, tersinggung tidak boleh tersinggung dan lain sebagainya. Ini
jenis toxic positivity. Tapi sebenarnya orang stoik itu tidak begitu. Stoik itu justru menyarankan kita terima saja dan akui apa yang kita rasakan. Bukan memanipulasinya. Kalau memang sakit, bilang saja sakit. Kalau memang tersinggung, bilang saja tersinggung. Kalau memang tidak cocok, bilang saja tidak cocok. Ya setelah itu kita kelola secara positif. Jadi tidak diingkari, tapi diterima dan dikelola secara positif. Itu rute hidup ideal versi stoik menurut saya ya yang tak gambar itu. Jadi hidup ideal itu hidup yang disadari. Kalau sudah sadar diterima. Kalau sudah diterima dikendalikan. Kalau sudah dikendalikan dijalani versi terbaiknya. Setelah itu kita belajar untuk jadi lebih baik. Rute idealnya hidup. Kalau teman-teman membaca tulisan-tulisannya para filosof stoik. Tentu saja diawali dari ilmu. Sadar tadi kan kita harus punya ilmunya. Ngerti tentang aku itu apa dan bagaimana. Kalau sudah terbuka siapa aku dengan segala karakterku, dengan segala kurang dan lebihku, terus kita terima. Oh iya ternyata aku ini orangnya memang tidak suka mewah-mewahan sih, tapi ada mindernya juga. Dan ini diterima apa adanya. Setelah itu dikendalikan. Dikendalikan itu, oh ini buruk, jangan aku lampiaskan keluar. Kalau ini baik, oh kalau ini cukup untuk aku sendiri, kalau ini bisalah untuk orang lain. Kalau ini namanya mengendalikan. Jadi ngerti batas kita, ini namanya mengendalikan. Setelah itu apa? Dijalankan versi terbaiknya. Apa sih yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk hidupku dan untuk sesama di sekelilingku. Setelah itu kita belajar lagi apa yang lebih baik. Aku harus meningkat bagaimana. Aku harus lebih baik yang seperti apa. Nah ini pandangannya stoikisme tentang hidup. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, stoik itu jangan-jangan sejenis positivitas yang toksik, yang meracuni pikiran kita sehingga kita palsu. Nah, kalau definisinya toxic positivity itu adalah menipu diri. Jadi kita tidak menyadari hakikat emosi kita. Ya, kalau di stoikisme tidak begitu. Kalau di stoikisme justru kita diminta menyadari dan menerima. Meskipun nanti ujungnya kita diminta memperbaiki.